trafficking. Perdagangan orang atau trafficking adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan cara kekerasan ataupun tidak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Saya akan menjelaskan faktor penyebab. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain 168 faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab tindakan kejahatan perdagangan manusia. Tidak lepas dari kondisi kemiskinan dan atau sulitnya mendapatkan kerja, karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar daripada jumlah penyediaan tenaga kerja. Yang kedua, ada faktor pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kumuh, perkantoran maupun di wilayah pedesaan, disebabkan oleh kondisi kemiskinan dari orang tua atau kemiskinan struktural. Hal ini yang dapat menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memperdayai para korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga para korban mudah terperdaya oleh bujuk rayu pelaku yang awalnya dijanjikan untuk diberikan pekerjaan yang layak. 3. Ada faktor pengangguran. Selain dari faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan, faktor pengangguran juga merupakan salah satu penyebab tindakan kejahatan perdagangan manusia. Penyedia pekerjaan menetapkan standar minimum pendidikan dan upah yang layak juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengangguran di negara berkembang. Berikutnya ada faktor sosial budaya. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Hal ini karena masyarakat sering menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan posisi perempuan atau tersubordinasi. Berikut faktor lemahnya penegakan hukum. Menurut Sarjono Suekanto, ada 5 faktor yang sangat mempengaruhi dan saling berhubungan dalam penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah diantaranya itu yang pertama substansi hukum, yang kedua penegak hukum atau struktur hukum, 3 sarana dan fasilitas, 4 masyarakat. Lanjutnya itu kurangnya kepedulian orang tua. Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tua tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak-anak korban trafficking misalnya lebih mudah diwakilkan ke orang dewasa manapun yang memintanya. Modus human trafficking, antaranya melalui media sosial. Yang pertama itu perdagangan orang dengan modus prostitusi atau eksploitasi seksual. Pelaku perdagangan orang selain mengetahui sisi-sisi emosional korbannya, juga mengetahui benar bagaimana memanfaatkan media sosial untuk meluluskan aksinya. Teknologi memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan manusia. Hal ini memungkinkan beberapa pelaku perdagangan untuk dapat mengeksploitasi anak muda tanpa bertemu langsung. Tetapi setelah relasi dan kepercayaan terbangun, maka para pelaku perdagangan orang ini akan mengajak bertemu calon korbannya. Yang kedua itu perdagangan orang dengan modus tenaga kerja legal. Untuk modus-modus pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal yang biasa dilakukan pelaku agar iklannya menarik berdasarkan informasi dan informan, antara lain melalui rekrutmen tenaga kerja palsu di medsos yang bisa jadi modus perdagangan orang terselubung. Untuk menghindari masyarakat harus mengetahui cirinya, diantaranya gaji yang ditawarkan selangit tapi tidak membutuhkan pengalaman kerja, menggunakan alamat email gratisan sebagai informasi pekerjaan, misalnya pakai Yahoo atau Gmail. Yang berikut yang ketiga itu perdagangan orang dengan modus adopsi secara ilegal.
Proses pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur yang semestinya tentunya akan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap kasus penelantaran anak. Purwonegara 2020. Modus lainnya juga yaitu sepertinya satu, perekrutan bayi anak orang tua orang cacat sebagai orang pengemis. Yang kedua, penjualan organ tubuh yang tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, penculikan bayi, anak dan gadis remaja. Yang keempat, jaratan hutan dan jasa. Yang kelima, pedok duta budaya. Undang-Undang tentang Human Trafficking. 1. Undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban trafficking, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang diperjualbelikan di luar negeri. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak, di mana tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Yang keempat ada UNICEF atau Convention on Rights of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang keenam ada RPSA yaitu Rumah Perlindungan Sementara Anak, di mana fungsi dari RPSA sendiri adalah yang pertama yaitu pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan sela atau emergency service. Yang kedua yaitu perlindungan atau protection. Yang ketiga itu pengembalian keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar atau rehabilitation. Yang keempat pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma atau recovery. Yang kelima ada advokasi, dan yang keenam penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti atau lembaga lainnya atau reunifikasi. Kita masuk pada dampak terhadap korban perdagangan manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari segi fisik dan yang kedua dari segi psikis. Yang pertama dari segi fisik, korban perdagangan manusia cenderung terjangkit penyakit yang diakibatkan selain karena stres, yaitu karena situasi hidup dan karena pekerjaan yang berdampak besar bagi kesehatan. Contohnya seperti para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual, seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual, sering mengalami cedera fisik akibat kegiatan seksual dengan paksaan. Yang kedua, di segi psikis, korban sering mengalami stres dan depresi sehingga mereka seringkali mengisolasikan diri dari lingkungan sosial dan bahkan dari lingkungan keluarga. Dan hampir sebagian besar korban perdagangan manusia dijual ke lokasi yang berbeda bahasa dan budaya, sehingga mereka mengalami cedera psikologis yang bertambah karena isolasi dan dominasi. Upaya mengantisipasi terjadinya trafficking. Yang pertama, kita dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedalaman, tentang apa bahaya kejahatan trafficking dan kerugiannya. Yang kedua, lebih memerhatikan keluarga karena kebanyakan korban trafficking adalah anak-anak broken home. Yang ketiga, bersikap lebih kritis terhadap penawaran-penawaran pekerjaan yang berkedok akan memberikan fasilitas mewah atau gaji lebih dari cukup. Yang keempat, melakukan pengetatan pengawasan terhadap proses imigrasi secara online dan menggunakan teknologi terbaru dalam proses deteksi identitas biologis seperti sidik jari dan kornea mata.
Yang kelima, melakukan pengetatan proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara online yang bisa diakses publik. Dan yang terakhir, yang keenam, membuat penelitian position paper dan kampanye pentingnya meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua buruh migran dan anggota keluarganya di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Skenario kasus. Nona S berusia 19 tahun, memiliki latar belakang pendidikan tamatan SMP, dan berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Nona S memiliki keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dengan mencari pekerjaan, namun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena jumlah pelamar kerja sangat banyak. Ditambah dengan Nona S hanya tamatan SMP. Pada beberapa waktu yang lalu, Nona S sempat bercerita bahwa ia sedang berkenalan dengan seorang pria misterius melalui Facebook. Pria misterius yang berinisial AB tersebut memberikan tawaran yang menggiurkan, yaitu menawari pekerjaan dengan gaji yang sangat besar, di mana Nona S ditawari bekerja sebagai seorang TKI di Malaysia. Namun, sebelum Nona S diberangkatkan ke Malaysia, Nona S akan ditempatkan terlebih dahulu di Batam untuk mendapatkan pelatihan. Ketika orang tua Nona S mengetahui hal itu, mereka tidak setuju dan tidak memperbolehkan Nona S untuk berangkat ke Batam. Namun Nona S tetap bersikeras untuk berangkat. Keesokan harinya, Nona S dikabarkan menghilang dari rumah setelah menerima transferan uang dari pria misterius yang dikenalnya melalui Facebook tersebut. Ternyata, Nona S dan pria misterius yang berinisial AB tersebut sudah membuat janji untuk ketemuan. Pria berinisial AB kemudian membawa Nona S ke Batam, dan ketika sampai di sana, Nona S tidak dibawa ke tempat pelatihan, melainkan dibawa ke rumah kontrakan si pria misterius tersebut. Beberapa saat di rumah kontrakan tersebut, datanglah beberapa orang pria untuk menemui pria misterius berinisial AB dan juga Nona S. Pria misterius tersebut memberikan isyarat kepada para pria yang datang sambil mengatakan bahwa Nona S adalah anak yang rajin, cantik, dan juga mandiri. Salah seorang pria tersebut tertarik dan mau mendapatkan Nona S, sehingga ia membayar kepada AB sebesar 7 juta. Nona S kemudian dibawa oleh pria yang berinisial BB ke suatu tempat prostitusi atau pelacuran di kota Batam. Nona S kemudian diharuskan untuk bekerja, melayani tamu-tamu yang sedang minum minuman beralkohol, dan juga melayani booking tamu untuk berhubungan seks. Klien diancam oleh bosnya apabila ia menolak. Nona S bekerja sebagai seorang PSK selama 3 bulan dan tidak pernah mendapatkan gaji atau upah. Karena merasa ditipu, Nona S akhirnya menghubungi keluarga dan menceritakan semuanya, serta melaporkan ke kantor polisi. Akhirnya, Nona S pun kembali ke kampung halamannya. Saat di rumah, Nona S hanya mengurung diri di dalam kamar dan menolak untuk bertemu dengan siapapun. Ia merasa malu dan takut dan merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi. Terkadang Nona S menangis tanpa sebab saat di kamar. Sejak saat itu Nona S mengalami trauma, dan ketika melihat sosok laki-laki, ia menjadi takut dan gemetar. A. Pengkajian 1. Identitas klien. Nama Nona S, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat Bentas, nomor HP 0812XXXX. Penanggung jawab Nyonya C. Hubungan dengan klien sebagai ibu. 2. Alasan masuk rumah sakit. Ibu klien mengatakan klien mengalami trauma yang berat dikarenakan peristiwa yang sebelumnya telah dialami oleh Nona S, sehingga saat di rumah klien menjadi tertutup dan sering murung. Ia merasa malu, takut, dan merasa dirinya sudah tidak berharga lagi, serta menolak berinteraksi dengan orang lain. A. Riwayat penyakit sekarang. Klien dibawa oleh ibunya ke rumah sakit terdekat karena klien sering mengurung diri, menolak berinteraksi dengan orang lain, merasa malu, dan terkadang Nona S menangis tanpa sebab saat di kamar. B. Lamanya keluhan. Ibu klien mengatakan sejak klien kembali dari Batam, klien sering murung di kamar, merasa malu, takut, dan merasa dirinya sudah tidak berharga lagi. C. Faktor yang memperberat. Ibu klien mengatakan Nona S akan menangis saat
mengingat kembali peristiwa kelamnya di masa lalu, dan Nona S akan ketakutan saat melihat laki-laki. D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan. Ibu klien mengatakan sering memberikan motivasi dan semangat serta mengajak klien untuk berlibur. Faktor predisposisi. Karena adanya pengalaman traumatis pada klien atau korban trafficking. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. Berdasarkan hasil pengkajian keadaan umum pasien baik dengan kesadaran kompos mentis. 2. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. 3. Tinggi badan dan berat badan. Berdasarkan hasil pengukuran antropometri, didapatkan tinggi badan 158 cm, berat badan 52 kg, IMT 20,9 termasuk kategori normal. 4. Kepala. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan bentuk kepala pasien simetris, distribusi rambut merata, rambut berwarna hitam dan panjang. 5. Mata. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan mata simetris kiri dan kanan, pupil anisokor, konjungtiva anemis dan tidak memakai alat bantu penglihatan. 6. Mulut dan hidung. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan bentuk hidung simetris, terdapat bulu hidung, tidak ada sariawan, mukosa bibir tampak pucat. 7. Telinga. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan telinga simetris kiri dan kanan dan tidak mengalami gangguan pendengaran. 8. Dada. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan bentuk dada simetris, tidak ada nyeri tekanan dan tidak ada retraksi dada. 9. Leher. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan klien tidak memiliki pembesaran kelenjar tiroid. 10. Abdomen. Berdasarkan hasil pengkajian, didapatkan adanya distensi abdomen dan tidak ada nyeri tekan. 11. Eliminasi. Berdasarkan Untuk hasil diagnosa pengkajian, keperawatan, didapatkan yang tidak pertama, adanya diagnosa distensi keperawatan harga diri rendah kandung- kronis berhubungan kandung dengan kemih dan terpapar pola situasi eliminasi normal. traumatis atau 12. korban Integumen. trafficking, Berdasarkan ditandai hasil dengan merasa pengkajian, malu, didapatkan merasa hidup tidak turgor berarti, kulit merasa baik, gambaran tidak diri sudah terdapat rusak, luka, merasa kurang dan percaya tidak diri dan adanya merasa terhina, bercak saat kemarahan. berbicara 13. cenderung gugup, tidak berani Muskuloskeletal. menatap lawan Berdasarkan bicara, hasil lebih pengkajian, pasif dan didapatkan berjalan menunduk. tidak mengalami Diagnosa yang kesulitan kedua, pergerakan isolasi sosial dan berhubungan kekuatan dengan otot baik. mengurung diri di 14. kamar, Kapilari menolak refill. bertemu dengan orang Berdasarkan lain, hasil sulit pengkajian, menentukan didapatkan tujuan, sulit mengambil CRT, keputusan, pasien merasa tidak mempunyai tujuan kurang yang dari jelas, 3 detik. merasa memiliki masa Psikososial yang depan terdiri suram, dari genogram, malu untuk konsep diri, bertemu orang hubungan lain, sosial, sulit spiritual. berinteraksi Yang berikut dan itu menolak status mental. berkomunikasi Satu dengan mental orang ini lain, boleh terbagi dari tidak beberapa. ada Yang kontak pertama, mata, sering penampilan, berdiam diri di pembicaraan, kamar, tampak aktivitas, murung, sering interaksi, melamun, kesadaran, menarik diri, dan proses tidak mampu pikir, memori, berpartisipasi dalam konsentrasi, kegiatan sosial. kemampuan, dan daya tilik. Yang berikut itu mekanisme coping. Mekanisme coping ini yang digunakan untuk klien saat menghadapi masalah, yaitu coping maladaptif. Data. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan ia merasa malu karena pernah bekerja sebagai seorang PSK selama 9 bulan pada tempat prostitusi atau pelacuran di Batam. Yang kedua, klien mengatakan hidupnya sudah tidak berarti lagi dan merasa gambarannya dirinya sudah rusak. Pada yang ketiga, klien mengatakan ia percaya diri dan merasa terhina. Data objektif. Yang pertama, pada saat berbicara, klien tampak cenderung gugup dan tidak berani menatap lawan bicara atau kontak mata kurang. Yang kedua, tampak klien lebih pasif. Yang ketiga yaitu ketika berjalannya klien menunduk. Pada etiologinya adalah terpapar situasi traumatis atau korban trafficking. Masalah harga diri rendah kronis. Data DS. Ibu klien mengatakan bahwa anaknya lebih sering mengurung diri di dalam kamar dan menolak untuk bertemu siapapun. Klien mengatakan sangat sulit untuk menentukan tujuan dan sulit mengambil keputusan, merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas dan merasa masa depannya suram. Klien mengatakan malu bertemu dan berhadapan dengan orang lain. Data DO. Tampak klien sulit berinteraksi dan menolak berkomunikasi dengan orang lain.
tidak ada kontak mata, lebih sering berdiam diri di dalam kamar. Klien tampak murung dan sering melamun. Klien tampak menarik diri dan tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Etiologi, perubahan status mental, masalah isolasi sosial. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam intervensi keperawatan. Keperawatan, kriteria dan tujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 jam, diharapkan harga diri dapat meningkat dengan kriteria hasil, perasaan malu menurun, perasaan bersalah menurun, kontak mata meningkat, aktif meningkat, percaya diri meningkat. Intervensi, promosi harga diri. Intervensi keperawatan kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 jam, diharapkan keterlibatan sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, minat interaksi meningkat. 2, perilaku menarik diri menurun. 3, verbalisasi tujuan yang jelas meningkat. 4, minat terhadap aktivitas meningkat. Intervensinya yaitu terapi aktivitas. Perawatan diagnosa yang pertama, harga diri rendah kronis. Pertama, mengidentifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri. Yang kedua, memonitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Yang ketiga, memonitor tingkat harga diri di setiap waktu sesuai kebutuhan. Yang keempat, memotivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Yang kelima, mendiskusikan pernyataan tentang harga diri. Yang keenam, mendiskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri. Yang ketujuh, mendiskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri. Yang kedelapan, mendiskusikan persepsi negatif diri. Yang kesembilan, diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah. Diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Yang 11, mendiskusikan bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan batasan yang jelas. Yang ke-12, memberikan umpan balik atas peningkatan mencapai tujuan. Yang ke-13, memfasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan harga diri. Yang ke-14, menjelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif dari pasien. Yang ke-15, menganjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang ke-16, melatih peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri. Yang ke-17, melatih cara berpikir dan berperilaku positif. Yang ke-18, melatih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. Untuk implementasi yang kedua dengan diagnosa isolasi sosial, yang pertama mengidentifikasi defisit tingkat aktivitas, yang kedua mengidentifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, yang ketiga mengidentifikasi makna aktivitas rutin, yang keempat monitor respons emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas, yang kelima memfasilitasi fokus pada kemampuan bukan defisit yang dialami, yang keenam menyepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas, yang ketujuh memfasilitasi memiliki aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai dengan kemampuan fisik, psikologis, dan sosial. Yang kedelapan, meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas rekreasi dan diversifikasi untuk menurunkan kecemasan. Yang kesembilan, melibatkan keluarga dalam aktivitas jika perlu. Yang ke-10, memfasilitasi mengembangkan motivasi dan penguatan diri. 11, memfasilitasi pasien dan keluarga memantau
kemampuan diri sendiri. Yang ke-12, menjadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Yang ke-18, memberikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas. Yang ke-14, menjelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu. 15, menganjurkan melakukan aktivitas sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. 16, menganjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai. 17, menganjurkan keluarga untuk memberikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas. 18, mengkolaborasi dengan terapi okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Dan yang ke-19, merujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika diperlukan. Selanjutnya kita akan masuk dalam evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan pada diagnosa pertama yakni harga diri rendah kronis. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan terkadang ia masih merasa malu dan sekarang ia sudah sedikit lebih percaya diri. Data objektif, tampak sesekali klien gugup saat berbicara. Klien beberapa kali melakukan kontak mata dengan orang lain. Saat berbicara, klien sesekali menunduk. Assessment, masalah harga diri rendah kronis belum teratasi. Planning, lanjutkan intervensi 4, 6, 15, 16, 17, dan 18. Evaluasi keperawatan untuk diagnosa kedua yakni isolasi sosial. Dengan data subjektif, ibu klien mengatakan Nona S sekarang sudah mau untuk keluar kamar dan mau untuk bertemu orang lain. Klien juga mengatakan sekarang ia telah dapat mengambil keputusan serta memiliki tujuan yang positif bagi masa depannya. Dengan data objektif, klien tampak sudah dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, adanya kontak mata saat berbicara, tidak mengurung diri di dalam kamar, dan tidak lagi murung dan melamun. Assessment, masalah isolasi sosial teratasi. Planning, intervensi dihentikan.